Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wilujeng kasadayana. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas ragam basa hormat atau undak usuk basa. Jadi ragam basa hormat atau undak usuk basa itu adalah tata krama dalam berbicara dalam bahasa Sunda. Tingkatan berbicara bahasa Sunda dengan lawan bicara kita. Bagaimana kita menempatkan pembicaraan, ucapan ketika bicara dengan orang tua atau dengan orang yang kita hormati atau orang yang belum kita kenal. Dan bagaimana kita bicara dengan orang yang sudah akrab atau yang sebaya, yang sekiranya tidak menyinggung orang lain. Nah, itu adalah undak usuk basa. Jadi tata krama dalam berbicara supaya adanya sopan santun dalam berbicara dalam bahasa Sunda tentunya. Nah, kali ini langsung saja ragam bahasa hormat atau undak usuk basa. Secara umum, ragam bahasa hormat atau undak usuk basa dina bahasa Sunda. Undak usuk basa dalam bahasa Sunda itu ada yang disebut dengan bahasa loma. Ailoma teh yaitu bahasa untuk atau yang dipakai, biasanya dipakai untuk orang yang sudah akrab. Ketika bicara pun tidak ada persinggungan. Ketika bicara katakanlah tidak bahasa yang lemes atau bukan bahasa yang halus pun tidak jadi masalah karena kita sudah akrab, misalkan dengan teman. Nah, tidak memakai bahasa yang halus pun atau tidak yang lemes pun tidak jadi masalah. Itu bahasa loma. Jadi untuk orang yang sudah akrab. Biasanya dipakai oleh orang yang sudah akrab. Bukan berarti yang sudah akrab harus tidak bahasanya tidak sopan, bukan, tapi biasanya dipakai oleh orang yang sudah akrab dengan orang lain tersebut, dengan lawan bicara kita itu sudah akrab. Kedua ada bahasa lemes. Bahasa lemes mah yaitu bahasa yang halus. Nah, misalkan bahasa yang digunakan kepada orang tua ketika berbicara, bahasa yang digunakan dengan orang yang kita hormati, dengan orang yang belum kita kenal, yaitu biasanya menggunakan bahasa lemes atau bahasa yang halus. Kemudian ada bahasa yang kasar. Nah, bahasa kasar dalam bahasa Sunda itu bahasa yang biasanya digunakan untuk ketika marah-marah. Orang yang marah biasanya suka bicara kasar. Orang yang marah biasanya suka berbicara yang kasar. Atau biasanya bahasa kasar itu digunakan kepada hewan. Nah, gitu. Nah, jadi beginilah atau dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Sunda. Kita harus belajar mengenal lawan bicara kita sehingga kita bisa menempatkan bicara itu harus dengan bahasa yang gimana. Bahasa loma kah? Bahasa lemes kah? Tentunya bahasa kasar jangan dipakai. Tentunya bahasa yang kasar jangan dipakai. Bahkan bahasa loma pun sebisa mungkin jangan dipakai ya ketika berbicara dengan lawan bicara kita. Sebisa mungkin kita harus berbicara bahasa lemes atau bahasa yang halus kepada siapapun.
Nah, bahasa lemes atau bahasa yang halus itu terbagi ke dalam dua bagian. Ada bahasa lemes bersorangan, atau bahasa halus untuk diri sendiri. Ada bahasa yang halus untuk orang lain atau bahasa lemes ke batur. Gitu. Ya, bahasa lemes ke batur. Jadi bahasa lemes bersorangan itu bahasa untuk diri sendiri. Itu bagusnya apa? Bahasa atau ucapan untuk orang lain, kata yang diucapkan untuk orang lain bagusnya gimana? Nah, itu tuh bahasa lemes, ya, atau bahasa yang halus. Jangan sampai tertukar. Kebanyakan kebiasaan kita itu suka tertukar, untuk orang lain tapi dipakai untuk diri sendiri, untuk diri sendiri tetapi dipakai untuk orang lain. Nah, tapi karena sudah kebiasaan sehingga tidak sudah lumrah. Padahal ada penempatannya. Nah, di sini ada contoh saja, ada beberapa contoh, 5, 6 sampai 7 contoh diantaranya. Kurang lebih ada 7 sampai 8 contoh. Nah, di sini ada bahasa loma. Bahasa loma itu bahasa yang dipakai untuk orang yang sudah akrab. Bahasa lemes bersorangan yaitu bahasa halus yang digunakan untuk diri sendiri. Nah, bahasa lemes batur ini bahasa yang halus, yang sopan untuk digunakan atau ditujukan kepada orang lain. Nah, di sini bahasa Indonesia. Nah, di sini contoh. Alus, sae, bagus. Alus, contoh misalkan. Nah, bahasa loma. Yana bajuna alus euy. Tiana bajuna alus pisan. Nah, alus karena kita sudah akrab, misalkan dengan Yana itu teman kelas kita misalkan, atau orang teman main kita sudah akrab misalkan gitu. Yana bajuna alus. Nah, bahasa lemes ke kasorangan. Abdi gaduh acuk sae. Mama, abdi gaduh acuk sae. Bapak, abdi gaduh acuk sae. Nah, itu bahasa kersorangan. Lemes ke batur. Bapak, sapatuna sae pisannya. Bapak mah sapatuna sae, bapak mah acukna sae. Nah, eta teh yang digunakan atau bahasa yang digunakan untuk orang lain dan diri sendiri, dan bahasa yang loma. Contoh itu sae. Jadi alus sae. Bahasa batur yaitu sae. Kaduana aya balik. Nah, bahasa loma. Contoh di balik, wangsul, mulih, pulang. Bahasa Indonesia nah. Balik, wangsul, mulih. Nah, Yana tadi balik sekolah jam sabaraha. Nah, Neng balik ke Bandung teh iraha. Nah, itu bahasa loma. Itu bahasa yang sudah akrab, biasanya digunakan untuk bahasa yang orang yang sudah akraban. Nah, lemes ke kasorangan. Abdi wangsul ti sakola. Jadi lain abdi balik ti sakola, tapi abdi wangsul ti sakola. Bapak, abdi teh nembe wangsul ti sakola. Jadi abdi saya baru pulang dari sekolah. Terus di mana, Bu? Abdi mah wangsul ti pasar. Nah, wangsul. Nah, lemes ke batur yaitu bapak mulih di mana? Nah, mulih berarti aya balik, aya wangsul, aya mulih. Ayu wangsul mah untuk diri sendiri, lamun mulih mah untuk orang lain. Bapak mulih di mana? Mama, pami adadang tos mulih ti sekolah. Mama, kalau adadang sudah pulang dari sekolah, mulih.
gitu ya. Mulih ai mulih teh pulang. Nah, mulih ditujukan untuk orang lain. Nah, selanjutnya yaitu indit. Nah, indit teh bahasa loma. Aya mios, mios bahasa keur sorangan, angkat bahasa untuk orang lain atau ditujukan untuk orang lain. Nah, dia contohnya ya, contoh loma, bahasa loma atau bahasa akrab, bahasa yang digunakan bagi orang yang sudah akrab dengan orang lain. Jang iraha indit ke Bandung. Neng tadi indit sekolah jam sabaraha. Nah, kalau bahasa lemes, bahasa yang sopan untuk diri sendiri dan untuk orang lain ketika berbicara. Tadi abdi mio sakola tabuh genep. Nah, tadi abdi mios. Nah, sanes angkat, bukan angkat, abdi angkat. Nah, abdi mios ka sakola tabuh genep. Itu mios, saya pergi ke sekolah jam 6. Lemes keur ka batur kumaha, misalkan kita ngobrol nih, Bapak iraha angkat ke Bandung, Bapak kapan pergi ke Bandung atau berangkat ke Bandung. Mama pami adadang tos angkat ke sekolah, angkat. Nah, angkat ieu teh. Nah, angkat. Mama pami adadang tos angkat ke sekolah. Mama kalau adadang sudah berangkat ke sekolah, jadi ayah indit, ayah mios, ayah angkat, ayah indit, ayah mios, ayah angkat. Kalau angkat mah untuk orang lain, bapak tos angkat. Nah, misalkan ibu iraha angkat ke Bandung, abdi mios heula ke sekolah. Nah, terus aya dahar, neda, tuang. Nah, aya neda, aya tuang. Nah, dahar mah bahasa loma, aya neda mah bahasa untuk diri sendiri, aya tuang mah untuk orang lain. Nah, contoh di dia, misalkan ada anak-anak yang sudah akrab atau kita dengan orang yang sudah akrab, yuk dahar heula yuk di imah. Nah, jang dahar yuk. Neng tadi dahar naon di sekolah. Nah, neng tadi dahar naon, dahar. Kalau bahasa lemes, bahasa yang sopan, lemes kersorangan atau untuk diri sendiri kumaha? Abdi nuju neda sareng oseng kangkung, abdi neda. Itu lain tuang, abdi nuju tuang, abdi nuju neda. Nah, lamun tuang mah untuk orang lain. Bapak tuang heula, ieu sangu tos asak. Itu Bapak tos tuang teu acan. Mama nuju tuang naon? Mama bade tuang sareng kangkung moal. Nah, tuang. Jadi aya dahar, aya neda, aya tuang. Selanjutnya aya hayang. Hayang. Aya hayang, aya hoyong, aya palai. Nah, contoh. Jang hayang teu buah samangka. Tuh, Iqbal. Iqbal teh hayang naon atuh? Nah, misalkan gitu, itu sudah loma. Lemes. Nah, bahasa lemes mah bahasa sopan yang digunakan mah aya untuk diri sendiri, ada untuk orang lain. Contoh, abdi hoyong somai atuh mama. Abdi hoyong somai. Abdi hoyong piknik. Nah, abdi hoyong samangka. Abdi hoyong jajan. Nah, lemes ka batur, lemes ke ka batur untuk orang lain. Bapak palai kue teu? Mama abdi hoyong somai, bapak palai naon? Nah, bapak palai kue teu? Mama palai naon? Ku abdi pangmeserkeun. Nah, palai untuk orang lain mah palai, kalau untuk diri sendiri mah hoyong.
Ya, paham ya? Terus aya imah rorompok jeung bumi. Tah imah rorompok bumi. Contoh, jang hayu orang ka imah. Iqbal, di imah aya naon? Nah, gitu. Iqbal ari imah teh di mana? Misalkan, karena misalkan Dani dan Iqbal teh sudah berteman, sudah akrab, sudah lama, ya sudah akrab bisa. Jadi dengan bahasa Loma pun tidak jadi masalah. Bagusnya ya pakai bahasa yang lemes, bahasa yang halus, tapi karena mereka sudah akrab, itu tidak ada ketersinggungan. Jadi misalkan cek Dani teh, Iqbal ari imah di mana? Iqbal di imah aya naon? Nah, itu juga jadi masalah. Lemes keur kasorangan atau halus untuk diri sendiri. Mangga atuh linggih heula ka rorompok abdi. Tah, rorompok. Ya, jadi rumah itu adalah rorompok. Kalau diri sendiri misalkan gini, kita sama teman atau sama orang lain lah gitu. Ngajak ke rumah kita, misalkan gini, mangga tung kemah ka rorompok abdi heula. Di rorompok abdi mada kitu we geningan paling ge di suguhan cai, da aya nanaon di rorompok mah. Tah, rorompok lain bumi. Lamun bumi itu untuk orang lain, lemes keur kabatur. Tah, Bapak pami bumi di palih mana? Nah, bumi. Ulah kieu, jangan gini. Bapak pami rorompok di palih mana? Jangan gitu. Nah, Mama bumina Aisyah di palih mana? Jangan Mama rorompok Aisyah di palih mana? Nah, tidak. Nah, itu tidak menempatkan gitu. Karena rorompok itu untuk diri sendiri. Rorompok itu konotasinya suatu gubuk gitu. Sebagai kita istilahnya rendah hati gitu ya. Jadi tidak menyombongkan diri, tidak menunjukkan rumah kita paling bagus, maka dengan rorompok. Mangga tuh ka rorompok abdi, mangga ka rorompok heula, di abdi aya cai we. Aduh si bapak mah bumina sae. Nah, lamun untuk orang lain, kalau untuk orang lain itu bumi, ya, paham? Nah, selanjutnya yaitu ada datang, dongkap, sumping. Datang, dongkap, sumping. Contoh, Iqbal isukan ayat futsal rek datang moal. Nah, bahasa Loma ieu bagi yang orang yang sudah akrab. Noni iraha dudung datang ti Bandung. Iraha dudung datang ti Bandung. Yang ai Noni irahanya Noni irahanya dudung datang ti Bandung nanya. Nah, itu bahasa yang sudah akrab kalau sudah sedang ngobrol, yang sudah sedang akrab gitu. Ya. Bagusnya jangan pakai bahasa Loma, tapi bahasa yang lemes. Tapi ini biasanya digunakan oleh orang yang sudah akrab. Lemes keur kasorangan. Nah, ulah datang tapi dongkap. Abdi neme dongkap ka sakola. Abdi nembe dongkap ka sakola. Untuk diri sendirinya lemes keur kabatur. Nah, atau halus untuk orang lain. Bapak iraha sumping. Nah, matak ayat ieu wilujeng sumping. Wilujeng sumping. Nah, berarti selamat datang. Mamah pami nenek sumpingna iraha di Bandung. Nah, sumping. Mamah sumpingna iraha. Abdi da nembe dongkap ka sakola. Bu, ai Pak Guru tos sumping teu acan. Abdi ge nembe dongkap, abdi ge nembe dongkap. Pak Guruna ge teu acan sumping. Nah, paham ya? Jadi aya dongkap, aya sumping. Ya. Tah sakitu nya dalam pembahasan bahasa Sunda.
Silahkan dihafalkan, dipelajari di rumahnya masing-masing. Lihat di buku paketnya masing-masing ya. Jadi sekali lagi, untuk pembelajaran bahasa Sunda tentang ragam bahasa hormat atau undak usuk bahasa, aya bahasa loma, aya bahasa lemes, aya bahasa kasar. Aya bahasa lemes mah itu ada bahasa lemes keur sorangan untuk diri sendiri, bahasa lemes keur kabatur untuk orang lain. Diusahakan kalau bisa sebisa mungkin kita memakai bahasa yang lemes, bahasa yang halus ke siapapun, baik orang yang sudah akrab, baik orang tua atau siapapun, diusahakan memakai bahasa yang halus, apalagi untuk anak-anak ya. Paham ya? Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.